pada saat ini sangat penting pakai banget. In this economy, personal branding itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan diri kita lah, bagaimana kita mengenalkan kepada orang banyak sebenarnya siapa sih diri kita ini. Percuma kita memiliki IPK yang bagus, punya keahlian, tapi kalau kita malu atau kita menyembunyikan itu, nah itu kamu akan dikalah oleh teman-teman kamu atau orang-orang yang punya skill yang sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget, tapi mereka mau menunjukkan itu. Nah itu tadi, kamu akan kalah kalau sebenarnya kamu tidak mau menunjukkan personal branding kamu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Komunitas Visual dan Jurnalistik. Baik teman-teman, senang sekali pada hari ini saya Fatimah Tuzara Tamrin bisa menemani kalian pada episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda, yaitu tentang personal branding. Nah, kita sudah bersama narasumber yang merupakan mahasiswa aktif program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan beliau juga merupakan duta kampus IAIN pada tahun 2024 dan sekarang menjadi duta bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025. Ya, bagaimana kabarnya Kak Fatimah? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Fatimah, saya mau menanya nih, kesibukan sekarang itu selain menjadi mahasiswa aktif apa saja sih? Sekarang kesibukannya selain kuliah itu saya mengajar privat bahasa Arab. Kemudian saya juga aktif sebagai komunitas literasi Kendari Uparti dan aktif juga dalam volunteer. Oh, baik-baik. Nah, karena sekarang kita akan membahas tentang personal branding, banyak saya melihat anak-anak muda sekarang mereka sudah mengetahui apa itu personal branding, kata personal branding, tapi mereka tidak mengetahui apa saja sih isi dari personal branding itu. Nah, pertanyaan saya nih, menurut Kak Fatimah, apa sih itu personal branding? Oke. Kalau menurut saya pribadi, personal branding itu adalah ketika kamu tidak berada dalam suatu tempat, tapi kamu adalah orang yang pertama kali diingat. Contohnya nih, dalam satu ruangan ini, semuanya kamu Farah nggak ada nih. Terus kita lagi bingung, kira-kira habis podcast Konfistik ini, kita enaknya nongkrong di mana ya? Gitu, bingung nih, kira-kira bagusnya nongkrong di mana? Terus ada satu teman kamu yang nyeletuk, coba deh tanya Farah, itu sering banget loh ke coffee shop, sering banget loh ini upload story tentang dia jalan-jalan coffee shop. Nah itu dia tadi, jadi tanpa kamu ada di suatu tempat, tapi kamu justru orang yang pertama dilihat. Jadi personal branding itu bukan cuma sekedar CV yang estetik atau logo yang wah, tapi tentang bagaimana kamu membawa diri kamu, membawa jati diri kamu agar bisa dikenal dengan baik oleh teman-teman dan orang sekitar kamu. Seperti itu. Baik itu. Dan menurut kakak, seberapa penting sih itu personal branding bagi anak muda di zaman sekarang, yang mana kita mengetahui zaman sekarang itu zamannya era digital? Oke, menurut saya personal branding pada saat ini sangat penting pakai banget. In this economy, personal branding itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan diri kita lah, bagaimana kita mengenalkan kepada orang banyak sebenarnya siapa sih diri kita ini. Percuma kita memiliki IPK yang bagus, punya keahlian, tapi kalau kita malu atau kita menyembunyikan itu, nah itu kamu akan dikalah oleh teman-teman kamu atau orang-orang yang punya skill yang sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget, tapi mereka mau menunjukkan itu. Nah itu tadi, kamu akan kalah kalau sebenarnya kamu tidak mau menunjukkan personal branding kamu seperti itu. Nah, dan menurut kakak nih, personal branding itu hanya untuk menunjukkan diri kita sendiri atau justru membangun image tertentu? Oke, sebenarnya idealnya itu personal branding itu adalah kombinasi keduanya, tapi tetap fondasinya itu diri kamu sendiri. Nah, ketika kita membangun personal branding, kita menunjukkan jati diri kita, menunjukkan keahlian kita, menunjukkan performa terbaik kita, tapi tetap kita harus yakin dulu, kita harus percaya. Sini sebenarnya ahlinya itu di mana. Kamu harus tanya dulu, sebenarnya itu saya sukanya di mana. Nah, tapi tetap kamu harus punya mindset atau kamu harus
punya prinsip untuk diri kamu sendiri seperti itu. Berarti bisa membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang penting kita sudah tahu mindset kita itu di mana. Iya. Oke. Terus kenapa sih Kak banyak sekarang saya melihat orang yang di media sosial seperti di TikTok, di YouTube maupun Instagram, mereka itu kayak harus penampilan keren, produktif. Apakah itu termasuk dalam personal branding? Mereka itu mempersonal brandingkan diri mereka atau bagaimana? Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekarang kita hidup di era FOMO, fear of missing out, dan budaya likes. Jadi di mana kita merasa ketika diri kita tidak produktif, diri kita tidak sibuk, kita tuh kayak tidak terlihat keren, padahal sebenarnya kita biasa-biasa saja. Nah, itu namanya disebut dengan toxic productivity, di mana kita ingin selalu terlihat produktif, kita ingin selalu terlihat wah, kita ingin selalu terlihat keren, padahal sebenarnya itu tidak baik. Karena jujur saya juga pernah berada di fase itu, dimana ketika melihat teman-teman saya, dia hari ini olahraga nih, dia hari ini ikut lomba, dia hari ikut ini, tapi kok saya seharian cuma rebahan saja, scrolling TikTok berjam-jam, padahal sebenarnya mungkin kamu sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu itu kamu habis melakukan kegiatan yang panjang. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak baik dan sangat tidak disarankan. Jadi boleh kok kita scrolling TikTok berjam-jam, tapi itu tadi harus tetap dilihat lagi. Tidak boleh sampai akhirnya kamu berpikir kalau saya istirahat itu kayak punya rasa bersalah sendiri kalau saya istirahat. Ketika kita istirahat terus kita melihat seseorang lebih produktif daripada kita. Berarti intinya kita tidak bisa menyalahkan diri kita. Karena yang tahu posisi kita, tenaga kamu kan, kesehatan kamu tuh kamu sendiri. Oke. Terus kan sekarang banyak anak muda yang sedang menjalani personal branding, tapi tanpa mereka ketahui langkah-langkah yang mereka ambil itu ternyata salah dalam menyusun personal branding tersebut. Nah, menurut kakak nih kesalahan-kesalahan apa sih itu yang sering terjadi ketika kita membranding diri kita? Oke, itu yang paling sering itu yang kesalahannya itu adalah pertama cuma ikut-ikutan doang dan tidak tahu apa tujuan utamanya. Nah, sering sekali kita melihat semuanya lagi tren ini, lagi tren naik gunung, akhirnya naik gunung deh. Juga. Kemudian minggu kedepannya, ini lagi tren beauty vlogger nih, akhirnya ikut-ikutan juga. Ini besok minggu ke depan lagi gencar-gencarnya demo, akhirnya ikut demo juga. Jadi karena budaya ikut-ikutan ini, sehingga kamu langsung terjebak. Sebenarnya saya ini mau branding diriku seperti apa? Sebenarnya saya ini mau fokusnya di apa? Seperti itu. Jadi itu yang kesalahan yang paling sering. Terus yang kedua itu adalah tidak maunya instan dan tidak konsisten, ya. Mereka tidak mau kayak belajar dulu, dilihat dulu perlahan. Pada saat dia mengupload kemudian dapat likes yang sedikit, sudah dia berarti ada yang suka sama kontenku. Seperti itu. Padahal kan ini masih awal, masih konten pertama ya kali mau langsung banyak yang like seperti itu. Terus kakak ini ada pengalaman tersendiri dalam ketika kakak menyusun personal branding kakak itu sendiri. Ada pengalaman dalam suatu kesalahan misalkan atau benar. Ya itu tadi yang kesalahan itu yang sanukan itu yang pada saat ikut-ikutan. Itu juga berarti kakak sempat ikut sempat ikut-ikutan juga. Jadi waktu itu pengennya tentang traveling, habis itu tiba-tiba pengennya tentang coffee shop, terus pengen tentang ini gitu. Jadi akhirnya kayak blunder sendiri, sebenarnya saya mau fokusnya kemana. Oke. Dan sekarang sebagai duta bahasa nih, bagaimana sih pengalaman kakak dalam membranding diri kakak? Bagaimana sih? Dalam membangun personal branding kakak itu bagaimana sebagai seorang duta bahasa? Sebagai seorang duta bahasa, kita kan merupakan salah representasi anak muda yang merupakan naungan dari Balai Bahasa sendiri. Nah, di mana kami itu dipercayakan untuk mengaplikasikan bagaimana kita bertutur kata dengan baik, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari story Instagram kita, cara kita bertutur kata dengan teman-teman, kemudian kepada masyarakat luas, dan seperti itu. Jadi sebenarnya jadi duta bahasa, jadi saya jadi paham bahwa ternyata banyak loh padanan-padanan kata yang kita tidak tahu sebelumnya.
Kemudian pada saat kita di masyarakat, kita jadi, wah ternyata ini bahasa yang baik, jadi nggak boleh loh yang seperti ini. Jadi dulu seringnya pada saat mengupload Instagram, ya udah captionnya tuh ya sudah nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Tapi sekarang ketika jadi duta bahasa, itu adalah hal yang harus diperhatikan, apalagi ketika kita mengetik pesan di WhatsApp seperti itu. Dan apa sih motivasi kakak untuk berani melangkah ke jenjang yang lebih eksternal? Kita lihat dari histori perjalanan kakak sempat menjadi duta kampus IAIN. Tapi apa sih yang membuat kakak berani melangkah ke duta bahasa yang mana kita tahu dia lebih luas jangkauannya? Oke, kalau itu mungkin dari pribadi saya. Jadi saya waktu itu duta bahasa itu merupakan sudah merupakan tujuan utama saya ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi saat itu daftar duta bahasa pada saat semester 2 kayak kamu. Oke. Tapi itu tidak lolos. Oh, Karena berarti itu- kakak iya, sudah mendaftar sudah duta mendaftar. bahasa. Oh. Habis itu kemudian akhirnya saya coba lagi di semester 4. Nah, itu sudah daftar, sudah lulus juga wawancara, tapi pada saat mau menuju ke tes wawancara, di situ saya ada kegiatan di luar kota yang saya tidak bisa cancel. Jadi saya berpikir, ayo deh Fatimah, jangan milih dulu ikut. Insya Allah bisa aja tahun depan, karena kalau ini acara nggak bisa tahun depan. Iya. Sampailah di semester 6 kemarin, dia sempat galau kayak, Ikut lagi ikut nggak tidak. ya, karena sebentar lagi mau KKN, mau skripsi, tapi selalu begitu kayak, masa enggak sih, sudah sejauh ini loh, sudah berjuang sampai sejauh ini, kayak yalah coba. Dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Karena juga pas saya masih di MA, saya punya pengalaman yang sama juga tentang kebahasan ini. Jadi Oh, saya berarti- pernah mengikuti kompetisi yang sama tentang bahasa. Jadi itu yang memotivasi saya Jadi untuk secara tidak langsung kakak lebih ingin mendalami lah bahasa tersebut. Oh. Terus kak, saya ini mau nanya tentang tips untuk anak muda yang akan membangun personal branding yang autentik. Kan banyak sekarang anak muda yang ingin membangun personal branding tapi bukan yang autentik. Jadi iya. saya ini butuh tips dari kakak. Iya, Untuk saya oke. pribadi juga sih sebenarnya. Bagaimana cara saya membangun personal branding yang autentik? Oke, yang pertama itu rumusnya itu 3K. Yang pertama, kenali diri kamu, karya, kemudian konsisten. Jadi yang pertama, kenali diri kamu. Kamu harus tahu dulu sebenarnya saya tuh sukanya apa, keahlian saya itu apa, terus maunya saya itu apa. Nah, kalau kamu bingung, tapi kalau saya bingung saya sukanya apa, coba deh kamu tanya teman-teman terdekat kamu, apa yang mereka sering tanyakan ke kamu. Kayak hal-hal apa sih adalah teman-teman terdekat kamu kayak, ih Farah, ini dong, info ini dong, kayak gitu. Kamu cari tahu deh, oh ternyata teman-teman terdekat saya tuh sukanya tanyanya tentang hal-hal seperti ini, kayak gitu. Kamu harus tahu dulu, kenal diri kamu sendiri. Kemudian karya. Nah, kalau kamu suka di editing, postinglah karya kamu itu. Percuma kamu punya keahlian, tapi kalau kamu tidak menunjukkannya dan kamu tidak membuat suatu desain, ya bagaimana orang bakalan tahu? Kita hanya skatmat di Iya, situ-situ saja. Cuma sekedar tahu teorinya doang, tapi tidak mau membuat suatu karyanya, itu sama aja bohong. Terus yang terakhir adalah konsisten. Tadi percuma kamu punya ide yang secemerlang apapun, segong apapun, segacor apapun, tapi kalau kamu tidak konsisten dan kamu tidak menunjukkan itu, ya sama saja bohong. Seperti kayak misalnya kita bikin suatu karya, karena kita sudah tahu basic kita di situ, tapi kita posting sebulan Iya, sekali, sekali. itu kayaknya otomatis tidak akan viral atau tidak akan dikenal oleh banyak orang Iya. karena Itu tadi gitu. tidak konsisten. Dan ini sebagai penutup pertanyaan penutup nih kak. Satu kata dong untuk anak muda yang berusaha membangun personal brandingnya, karena saya sendiri masih agak takut untuk membranding diri saya sendiri. Saya butuh satu kata ini untuk dari kakak. Kalau dari saya autentik. Jadilah diri kamu sendiri, karena kalau kita mau lihat sekarang banyak orang sudah buat konten yang membangun personal branding mereka sendiri, tapi kamu harus berbeda, harus ada sesuatu yang beda, ciri khasnya. Jadi kamu harus jadi yang autentik. Jadi be the best and do the best of yourself. Seperti itu. Dan bisa saya simpulkan bahwasanya personal branding itu bagaimana cara kita dikenal oleh seseorang dan bagaimana kita bisa branding diri kita dengan apa yang kita ahli biar kita dikenal oleh banyak orang.
Dan teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara pada episode kali ini. Saya berterima kasih kepada Kak Fatima selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan telah memberi tips seputar personal branding. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan di rumah bisa termotivasi. Dan ingat teman-teman, personal branding itu bukan menghilangkan jati diri kita, tetapi kita menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.